Ini alat musik apaan, Bang? Apa ya, boleh nyebut apa aja yang jelas. Kalau tadi nyambung soal yang saya bilang tradisi dalam huruf T kecil dan tradisi dalam huruf T besar, mungkin implementasinya paling cocok kayak contoh ini gitu. Tradisi dalam huruf T kecil saya bisa nyontohin ini. Ini kan alat suling Sunda kan? Iya, betul. Tangga nadanya juga Sunda, bentuknya sudah jelas, orang juga tahu. Iya. Tapi alat musik dalam ruang T besar yang kayak gimana? Saya berani apa namanya langsung mengatakan kalau alat musik yang kebaruan itu yang jelas secara bentuk nggak ada, walaupun nggak pernah ada. Tapi prinsip kerjanya tentu saja kita nggak lari dari prinsip kerja instrumen lainnya. Bahwa ada yang dipukul, ada yang dipetik, ada yang digesek, ada yang ditiup, itu udah umum. Tinggal masalahnya kalau buat saya pribadi, instrumen seperti ini selain untuk menghargai momentum, juga penasaran saya soal bentuk lain. Momentum artinya gini, setiap benda yang pada akhirnya jadi instrumen instrumen ini punya nilai historis. Kayak ini contohnya, ini waktu saya diundang ke Taiwan, saya ambil barang bekas ini dari gudang tempat kami berlatih. Terus ini juga Acong ngalamin, ini waktu BSM, tapi mungkin Acong belum masuk ya, 2006. Belum. Ini saya ambil dari waktu di BSM kampus itu ada, kalau untuk mahasiswa yang nggak kuat itu biasanya Oksigen. Untuk oksigen. Nah, oksigen bekas dibuang, ya saya ambil, saya pikirin, saya ulik, akhirnya di alat musik. Seperti ini. Hubung dengan yang lain. Begitu juga alat musik yang lain ini. Ya kayak ini saya ciptakan di itu. Jadi ada program Pemda Tulang Bawang Barat membentuk program kesenian jangka waktu 5 tahun kalau nggak salah. Kebetulan dengan teman saya di teater yang namanya Seni, dia bikin menawarkan program teater, saya membuat alat musik baru. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba alat ini tercipta. Ini dari tempat getahnya karet. Jadi yang saya gabung jadi 2, terus saya potong tengahnya. Prinsip kerjanya tetap prinsip seperti sawangan burung. Jadi secara prinsip kerja boleh dibilang nggak ada yang baru sebenarnya di instrumen baru pun. Dia tetap pakai prinsip kerja musikal lama. Oh iya. Nah, kira-kira gitu. Jadi setiap instrumen bukan hanya fungsinya untuk jadi menghasilkan bunyi baru dalam arti tidak ada sebelumnya di alat musik yang mainstream, tapi juga buat saya pribadi ini sebagai momentum perjalanan lah, boleh bilang. Tapi ini kalau secara ini Bang, kalau misalkan kita bicara masalah apa namanya not ya, ini ada notnya sih nggak ada ya ini sebenarnya, nggak ada notnya ya, atau gimana Bang? Ya setiap peristiwa musik sebenarnya bisa ditulis, cuman bicaranya mungkin yang maksud nada. Iya. Saya tidak punya pretensi nada untuk menciptakan alat musik. Jadi sekali lagi apa yang saya temukan, dan kebetulan semuanya punya peraturan tidak boleh barang baru, jadi benar-benar barang bekas karena semuanya ini bekas. Tidak dengan sengaja ini harus saya menciptakan nada tertentu, enggak. Yang terpenting bikin dulu, kalau memang dia bisa menghasilkan nada ya bisa, kalau enggak ya biar aja bisa disikapi sebagai sumber bunyi aja. Berarti ini nilai dari apa namanya emosional, berarti mungkin Bang bisa nggak sih jadi kayak sentuhan-sentuhan emosional ketika kita mungkin apa ya, kayak semacam backsound atau sound effect gitu ketika menandakan sesuatu gitu, peristiwa. Ya kalau biasanya alat-alat ini cocok untuk menjadi musik latarnya peristiwa teater. Jadi akhirnya bisa dibilang sebagai musik suasana lah. Ya, suasana. Instrumen yang bisa menghasilkan suasana tertentu. Ya, memang hampir rata-rata, walaupun bisa ini dipakai jadi karya musik utuh ya, musik konkret gitu, musik mutlak yang benar-benar jadi peristiwa bunyi aja gitu. Tapi hampir rata-rata alat ini memang pernah dipakai untuk pementasan teater. Nah kalau yang satu lagi ini harus dengan campuran air. Nah ini dari bekas tempat tempat telinga, terus diisi air, terus ditiup di bagian ininya, terus suaranya seperti suara burung. Tentu saja dengan permainan
apa namanya Suara. rongga mulut Rongga. kita ya. Ah. Ini bisa menghasilkan suara burung tertentu. Tuh. Nah, Bang, sekarang Bang punya ide dari mana ya? Bisa nemu tiba-tiba gitu bikin ini, tiba-tiba bikin ini gitu. Tiba-tiba bikin ini gitu ya. Itu dari mana sih? Maksudnya perjalanannya seperti apa sih, Bang? Gimana ya saya kalau diceritakan dulu agak susah juga, saya juga nggak ngerti. Kita ambil contoh ini aja. Ya. Ini waktu itu apa namanya, saya dipanggil ke Tulang Bawang Barat untuk menciptakan satu instrumen baru, walaupun ini kecelakaan buat saya karena instrumen barunya sudah selesai. Ya. Itu seperangkat alat musik dari bambu. Ya. Dasarnya alat musik cetik itu saya lebarkan menjadi 2,5 oktav jadi alat musik QT. Ya. Nah ini ketika saya ngobrol dengan penyadap di salah satu hutan karet di Tulang Bawang Barat, dia cerita macam-macam soal keluarganya, tiba-tiba saya ngelihat anak kecil yang megang benda ini, tapi belum jadi alat musik ini, dia megang 2 dan dipukul-pukul, terus langsung klik aja saya bahwa oh ini bakal saya ambil, ini bakal saya jadikan alat musik. Oke. Saya minta ke ininya bekas, karena sekali lagi momentumnya harus bekas. Saya minta yang bekasnya 2, akhirnya saya gabung, saya potong. Sebenarnya sebelum alat ini tercipta itu udah ada kemungkinan bunyi yang bisa saya pastikan, karena prinsip kerjanya tetap prinsip kerja instrumen. Oke. Bahwa ini alat musik tiup yang suaranya ini dihasilkan karena pergesekan angin balik dan angin datangnya itu. Setelah suara bunyi kayak tadi ya. Ya, jadi prosesnya lebih kayak gitu. Terus ini Bang, maksudnya terus kalau ini abang ketika ngebuat ini emang terkonsep atau emang nggak terkonsep sih pada basicnya gitu, secara abang misalkan saya pengen bikin ini gitu ya. Kalau ketika peristiwa klik apa yang saya lihat dengan saya yang punya itu terkonsep dalam arti oh ini akan 2 benda ini kalau disatukan dia akan menjadi resonator, terus kalau dibolongin dia akan menjadi tempat angin masuk dan angin keluar yang pada akhirnya menghasilkan bunyi. Kalau peristiwa awalnya saya lebih banyak intuitif aja. Saya melihat apa yang ada di tempat, benda apa yang bisa dijadikan alat musik, saya jadikan alat musik. Oh gitu. Jadi itu prosesnya kayak gitu. Prosesnya sesimpel itu ya. Ya. Dengan memakai prinsip ditiup misalkan. Ya. Kan prinsip organologinya yang penting. Oh iya. Benar. Bentuknya nggak penting, bentuk selalu baru kan. Bisa berubah ya. Nah, makanya ketika melihat benda apapun, tidak mungkin benda itu yang mestinya kita pakaiin senar jadi alat gesek, kita tepuk atau kita tiup. Benar. Jadi semuanya terkoneksi dalam satu waktu gitu. Kalau saya misalkan lihat benda apa, oh ini bisa untuk jadi resonator, ini bisa untuk dikasih lubang dan menghasilkan suara. Itu yang jelas. Seperti tadi saya bilang, saya lihat alat satu benda bekas, ya. Oh ini bisa jadi di prinsip musik ini bisa jadi alat pukul, alat gesek atau alat apa. Ya. Tapi tentu saja secara organologi harus dihubungkan dengan yang lainnya. Ini kan secara organologi ini jadi dawai, ini jadi resonator kan. Ya. Nah keterhubungan ini tidak pernah saya rencanakan. Yang jelas saya rencanakan ketika oh ini alat ini benda ini pasti bisa untuk jadi resonator dengan senar. Betul. Ini juga bisa dengan senar. Oh ya. Jadi alat gesek kan. Iya betul. Cuman karena efeknya saya ingin yang beda, makanya jadi seperti yang ini. Ini kan bekas payung. Kalau ornamen lainnya bisa macam-macam, bisa tinggal kita mau bentuknya kayak gimana. Tapi dari bunyinya ini kayak mewakili apa ya? Kayak mewakili kayak horor-horor gitu loh Bang, kalau misalkan. Ya. Ya, itu kan stimulus dan rangsangan yang orang terima kan. Iya betul. Bisa karena tugas musik bukan di situ kan. Iya, dia hanya menghasilkan musik, pada akhirnya itu kebenaran masing-masing orang menangkap ini sebagai ruang apa, dan itu sah banget. Sah itu ya. Tidak bisa disalahkan orang. Aku dengar itu kayak masuk ruang apa, aku dengar itu merinding apa. Kalau pelajarnya gitu, jadi kayak peristiwanya tuh kayak lagi cek. Ini alat apa Bang? Ini saya pernah nonton konser pemusik Jepang. Oke. Dia pemain tradisi, konser di Gedung Kesenian Jakarta. IKJ. Tapi karya yang dihasilkan itu bukan lagi, tidak bisa disebut karya tradisi. Kenapa Bang? Wah, karena bentuknya udah beragam, layarnya udah tumbuh, musikalitasnya udah kaya. Itu alat bisa disebut itu musik
tapi mereka pakai instrumen tradisi, semuanya Shakuhachi. Nah, ketika saya ngobrol sama saya nunjukin, karena waktu itu saya juga pas pentas, saya nunjukin suling Sunda, terus dia nanya soal harga, saya juga nanya soal harga shakuhachi. Dan shakuhachi itu kalau di Indonesia kan 12 juta. Hah? Terus saya lihat dong alatnya, oh gini. Terus saya bilang sama pemainnya, saya boleh ukur, silakan. Dia senang banget. Saya coba, oh kamu bisa. Terus saya ukur dong pakai kertas, saya bolongin, saya contoh yang aslinya. Nah, saya ambil prinsip organologi ininya. Nah, tiba-tiba di pinggir kali saya nemu bambu ini. Kayak ini ya, kayak Ini bambu haur, bambu haur haur itu, ya. tapi bonggol bawahnya. Oke. Nah, akhirnya saya bolongin dong. Iya betul. Nah, udah pasti bernada ini, tapi saya tidak dengan sengaja harus mengukur ini nada apa. Itu kerjaan atau musikolog, bukan kerjaan saya. Tapi karena saya sering ke Baduy, saya sering bawa ini. Makanya saya gabungin. Ini kan apa ini bang? Kelobak, picung. Oh. Kalau di Baduy jadi gantungan kunci. Ini kan Baduy banyak banget buah kayak gini. Makanya ini saya namain saku hayam. Jadi Sakuhayam. Saku hayam. Saku. Tapi efeknya, Coba. lucunya, ini pentatonik Sunda, seperti pentatonik Sunda. Iya. Tapi kalau satu lubang dibuka ini, itu Timur, seperti tangga nada Timur Tengah. Nah, Acang sendiri bisa tahu kan. Nah lucunya di Citayam itu kan kalau secara soundscape, terutama pengeras suara yang sebenarnya itu bisa merusak telinga, pengeras suaranya jangan salah tangkap. Tawa kan? Tawa. Itu kalau diukur dengan alat desibel itu melebihi batas normal kesehatan telinga orang. Nah, saya tidak dengan sengaja mencari nada ini, saya lubangin asal-asalan. Efeknya ini menghasilkan tangga nada seperti pentatonik Sunda Iya. dan seperti tangga nada Timur Tengah. Iya benar. Nah, kalau secara kultur kan Citayam yang kampung urban ini kejajah budayanya ya, Budaya. nggak kenal budaya sendiri dan nyambung kehidupan Gambang Kromong tadi. Gambang Kromong dinilai macam-macam lah, segala macam. Sekarang kesenian yang harus tampil di hajatan, nasid, apalah kayak gitu. Itu juga tadi yang kita bicarakan soal pergeseran nilai itu. Oh. Ini nggak jauh, ini perbedaan. Ini kalau bahasa Acong tadi inovatif ini tidak terlalu jauh. Karena kan ini jelas ini sulit. Iya, betul. Apalagi prinsip ininya saya pakai shakuhachi kan. Betul. Ya artinya 12 juta saya nggak bakal kebeli shakuhachi, tapi saya bisa bikin. Sombongnya gitu. Itu kerennya. Itu kerennya. Apa namanya? Dan ini bambu bekas. Saya nemu di tempat sampah tumpukan lah gitu, ada bambu, saya ambil, wah ini bisa. Dan saya simpan dulu selama 2 tahun. Jadi keringnya udah paten. Ini dimasukin ke dalam air berarti? Enggak. Saya diemin aja. Oh gitu. Nah, turun waktu tertentu, ketemu konser itu, oh saya juga punya bambu ini nih. Tapi bang nggak dimakan rayap ya? Enggak, Harusnya dimakan rayap saya kan? makan rayap. Tapi kan ini di tempatnya sendiri sudah ini kan. Sudah saya simpan lama gitu. Begini ya bambu ya? Bawahnya kan memang belok kan dia kan. Tetap. Tapi secara basic untuk lubang-lubangnya mah hampir sama kayak suling pada umumnya bang ya? Sama prinsip alat ini. Makanya kan ini nggak terlalu ekstrim lah kalau disebut bahasa Acong tadi. Tapi ini bisa disebut saluang nggak sih? Enggak ya? enggak, beda. Beda ya? Beda. Ini kan punya efek suara angin kan. Ini kayak kita kalau masuk ke rumah-rumah tuh. Terus kalau rumah itu ada angin tuh gitu. Nanda kalau ada angin gitu. Dan lucunya alat-alat ini tuh pentingnya kita bawa apa nih? Kalau saya diundang resmi festival gitu ya. Iya. Terus biasanya mereka ada sesi jam session. Buat ngebahas Jam session tuh main bareng. Oh, Tanpa ngejam. dikonsep. Ngejam. Nah, ini fungsinya itu bahwa kita punya nilai beda waktu cerita soal Taiwan. Saya main ke toko alat musik tradisi. Itu semuanya alat musik tradisi, padahal ada di tengah kota. Alat tradisi Cina, ada erhu, ada teyan, ada bel-bel Buddha, ada ketukan Buddha tuh, kentongan Buddha kecil, ada cims, ada macam-macam. Iya. Suling paling banyak.
ketika saya tanya alat musik suling yang mana yang paling murah, dia tunjukin kecil, suling bangsing kalau di bahasa kita di sini, suling yang miliknya di pinggir. Itu saya tanya berapa harganya, kalau di Indonesia kan itu 400.000. Itu yang paling murah dari seluruh alat musik di situ. Terus saya bilang 400.000 kalau di negara saya itu suling bisa dapat sekarung. Dia ketawa tau gak tuh? Ya artinya mereka begitu menghargai, karena memang harga instrumen tradisi sedunia itu yang paling murah Indonesia. Suling di Pak Toto tuh, Profesor Toto di Bandung, berapa cuman mahasiswa beli? Cuman 30.000, itu juga kadang-kadang nawar. Makanya Acong ke Jati Handap deh ke Pak Toto. Sampai saya manggilnya Prof. Sampai dia malu, "Enggak kok manggil gitu." Enggak. Pak Toto itu profesor buat saya. Jadi Pak Toto tuh kayak Pak Dodong, dia kenal Pak Dodong. Pak Dodong aja saya panggil profesor. Orang-orang kayak Bapak tuh yang profesor saya bilang. Karena jenius ya. Iya jenius. Ya anak-anak kampus kenal Pak Toto. Pak Suling. Ini dari silet sama oksigen. Ini dari bekas apa? Tempat getah karet sama tiker. Ini bambu ininya bang ya? Ininya bambu ya? Ininya bambu bekas cotton bud. Ini dari bekas nemu. Ini payung. Ini apaan sih nggak tahu ya pokoknya. Tapi ini tuh kayak ini loh bang, kayak apa namanya? Kopi. Apa namanya kalau kayak steam jampan jang. Apa ya? Buat steam susu ini. Kalau di sekarang itu kalau di barista itu kayak tempat steam susu. Jadi susu di steam tuh di sini bang. Jadi buat bikin rata itu kan? Gitu kan? Tapi ini memang nggak ada ininya sih bang. Apa nggak ada? Biasanya ada lancip gitu buat nuangin untuk naroknya susunya. Untuk nuanginnya. Biasanya gitu. Ini bekas per, ini bekas payung. Tapi per juga jenisnya banyak juga kan bang ya? Banyak macam-macam. Ini per jelek, ini jelek. Oh ini jeleknya? Karena susunnya nggak panjang. Karena bahannya lebih banyak besinya daripada baja. Oh itu pengaruh bang? Pengaruh. Nah pengetahuan kita soal material juga jadi penting. Makanya kan tadi saya bilang ini terkoneksi nih hukum prinsip kerja organologi alat musik terkoneksi dengan semua hal. Satu contoh alat musik ya, alat ini yang di ini karinding, bahannya beda aja udah tingkat kualitasnya udah beda. Meskipun namanya bambu, meskipun sama-sama bambu ya. Tapi kan jenis bambu beda-beda 18 ya? Jenis bambu kan ada. Kalau dibikin dari setiap bambu pasti hasilnya beda. Yang paling bagus pakai apa tuh kalau karinding? Kalau buat saya haur. Bambu haur. Karena yang punya saya haur sama ini sama aren. Bagus. Jadi nggak halu ya bang. Nggak ngide tapi nggak ngerti. Karena orang-orang bikin alat musik itu berangkat dari mayornya dia, biasanya skillnya dia. Gue berangkat skillnya dari gitar nih, pengen bikin nyoba gitar yang lain. Kalau saya kan enggak. Saya kan nggak mikirin itu. Saya berangkat dari alat yang saya temuin. Ini bisa diapain pakai pendekatan 5 prinsip organologi. Iya betul. Letak inovasinya di situ. Iya. Tadi Acong bilang pakai bahasa inovasi. Iya. Nah ini kan sebenarnya pada dasarnya itu jadi apa namanya? Saya tuh kayak pernah baca buku yang ini bang, Estetika Bandingkut, bara yang ada diangkut. Itu kayak apa namanya? Heridim itu buku itu tuh. Ya, benar. Kecerdasan kan itu kan jadi kecerdasan emosional gitu. Jika kita bisa melakukan hal yang lain dengan konsep yang sangat sederhana, meskipun itu tidak muluk-muluk, tapi menghasilkan hal yang sama, kenapa tidak gitu ya? Itu tadi ya rencana yang saya bilang. Ada satu alat yang dari ketika saya kolaborasi sama grup band Elegi itu, ya, kan panitianya itu dapat sponsor dari Email itu. Nah, dia punya asbak, bagus itu asbaknya kecil, tapi ke bawahnya sengnya ruang kosongnya besar untuk nampung abunya itu. Nah, itu saya minta, dan dikasih sama sponsornya tuh, bawa aja. Pasti mau bikin alat musik ya, iya, cuman setelah saya gambar modalnya lumayan. Tapi itu akan saya kejar karena nggak hilang. Nggak hilang itu udah saya gambar. Jadi, nah itu per semua nanti. Ini berarti sama kayak gini model kerjanya, sama kayak per begini. Ini, cuman kenapa saya bilang itu modalnya lumayan? Karena pernya bukan yang gini, pernya harus baja. Ini per, ini kan kandungan besinya masih banyak nih materialnya. Dengan ukuran segini bahannya beda, harganya jelas beda. Tapi hasilnya akan beda maksimal juga. Makanya itu nanti udah saya desain, saya gambar itu jadi alat instrumen dan belum ada di dunia. Saya berani jamin. Cuman karena gimana ya, kita bukan pegawai negeri, nggak punya gaji.
Karena memang persentuhan langsung tadi Tong bilang kerinduan akan mendengar langsung, karena beda memang. Kalau satu karya teater lah, terutama yang paling gampangnya teater, musik katakanlah bisa dinikmati dengan hasil rekamannya. Tapi ada sisi apa ya, peristiwa langsung yang tidak bisa diwakilkan hanya dengan melalui sekedar sekedar audio atau virtual lah katakanlah. Tetap punya kepuasan sendiri, punya ruang yang lebih luas, punya kemungkinan yang lebih besar ketika kita menyaksikan itu apa. Makanya dari waktu itu semenjak kita kenal lama kan, saya selalu bilang suara sama bunyi itu beda. Nah di situ dong ininya itu akan jadi kayak kita. Saya tidak berani ngomong bahwa saya sudah menemukan, karena ini perjalanan panjang. Tapi yang jelas kalau orang bilang bahwa musik punya pengaruh tertentu, nah itu udah jangan dibilang. Nggak usah musik, baru satu nada nggak bisa disebut musik tanpa ada kata dengan yang lain. Dan apalagi pakai pendekatan formal banget yang soal intrinsik itu, bahwa musik harus dengan nada, dengan ritmik. Jadi mengesampingkan peristiwa ekstra musikal yang lain. Betul. Indukan musik itu biasanya suka ada sesuatu yang kita tafsir yang berbeda seperti kita melihat di tayangan gitu, Bang. Pasti ada begitunya, Bang, ya? Terutama untuk peristiwa pertunjukan teater ya. Iya betul. Nggak bisa lihat cuman dari layar datar gitu. Betul. Karena penuh emosi, penuh penuh tendensi, penuh penekanan itu kan dan sebagainya, dan itu secara langsung seperti mengalami situasi itu gitu. Penonton tuh terbawa suasana gitu. Itu kan frekuensi getarannya kita langsung merasakan. Betul. Bisa. Kalau cuma rekaman kan diulang-ulang cepat. Betul. Dan itu hanya sekali dan sudah. Itu mahalnya di situ, Bang, sekali dan sudah. Padahal dihargainya nggak terlalu ya. Nonton pertunjukan tiket 15.000 aja masih nawar. Proses kita berapa bulan dibanding cuma 15.000 nggak ada apa-apa. Betul. Itu selalu menjadi pembahasan yang kita belum selesai untuk ngebahas itu gitu. Tapi cuman kita mengikhlaskan, ya sudahlah gitu. kita hanya bisa kita nggak kapok-kapok tapi kita nggak kapok-kapok gitu. Di situ nih Pak. Try and error ya. Proses pencariannya itu yang dibuat. Try and error ya, mencoba dan terus salah ya. Jadi tidak ada yang benar, terus berproses. Waktu di Azerbaijan alat ini dipajang, dipamerkan dua, sama alat yang besar yang putih milik Bapak. Nah itu satunya diminta dibayarin sama orang pengunjung, ada yang minta bayarin. Terus saya tanya, kamu siapa? Dia ngeluarin kartu nama, ternyata dia etnomusikolog Azerbaijan. Akhirnya alat itu saya kasih gratis. Cuman saya lupa kartu namanya hilang, jadi lost contact. Dan dia bilang dia itu akan dipajang di kampusnya dia. Bayangin. Itu bangganya cuma segitu ya. Alat saya kepake gitu lah. Pada akhirnya jadi sebuah pendidikan, Bang. Ya pendidikan lah kalau ini diuraikan, dari prosesnya, dari organologi aja kan udah jadi ilmu kan ini. Berangkatnya dari prinsip organologi juga bisa dibelah lagi jadi, misalkan mau di studi ini dibongkar gimana prinsip kerjanya kan jadi ilmu juga. Nah itu yang nggak bisa intuitif, keilmuan itu yang nggak bisa intuitif. Tapi bener nggak sih kalau hampir semua itu dulunya orang itu kalau bikin alat musik itu berdasarkan ilmunya dulu atau intuitif dulu kalau gitu, Bang, ya? Di kita ya di Nusantara kan untuk ritual. Rata-rata mereka intuitif. Kayak salah satu Seniantara Wangsa, Jabah, kita tanya ini dari mana? Ini pokoknya zaman dulu bikin udah nemu gini, pakai kayu, Tapi lama-lama secara bentuk kan berkembang kan. Ada kampung yang bikinnya bikinannya makin bagus. Tapi kan tetap aja bentuknya berkembang, fungsinya di lokalnya tetap itu sebagai ritual. Jadi pasti intuitif. Pada basicnya itu ya, berarti ya. Keilmuan itu ketika datang dari luar baru dinamain, oh ini ilmu bongkar, ilmu bedah instrumen, namanya organologi. Baru dicari ya. Baru dicari bagaimana secara basic cara kerjanya, keilmuannya kayak gimana, terus teorinya kayak gimana, akhirnya dibukukan dan dipelajari kan oleh banyak orang. Alat sayangnya saya nggak bisa pameran apa. Di Kalimantan alat saya ada 6. Ketika saya ngasih workshop di alat musik, dipinta nama mereka untuk dipajang ya. Saya serahin alat 4 alat, Acong tahu sendiri kan dibawa ke Belgia. Sayangnya itu, dan saya bikin cuma 1 kan setiap alat. Kecuali ini
ini udah produksi banyak karena Sering ya? yang kayak ini nggak bisa diulang. Ini bisa diulang ya? Nggak bisa diulang, ininya saya Oh iya dari betul. mana? Nah, Betul. Ini dari Taiwan. Sekali jadi ya ini ya. Sekali jadi. Sekali jadi nemu bentuknya begini, ini sekian, pasnya segini, oh segini hasilnya. Mungkin ada juga yang lebih lebar lagi atau Udung juga pernah bilang, bang, alat-alat ke mana wae, kenapa pamerin bang, belum pernah ada. Pamerin tapi jangan cuma pameran, dimainkan alatnya. Saya bilang bisa banget. itu udah bagus bang. Cuma nantilah tahun depan saya pengen ngangkat soal Baduy sama Kajang dulu. Mungkin bukan hal yang baru sebenarnya, karena mungkin sudah abang lakukan bertahun-tahun yang lalu kan. Ya. Tapi mungkin orang sekarang juga mereka harus paham juga dan harus banyak belajar hal-hal yang mereka tidak tahu kali ya. Kalau ini kita nggak membuka diri terus, nggak banyak bergaul, nggak dapat masukan dari, nggak bakal kejadian. Makanya kita sendiri sebagai saya nih punya prinsip tetap harus terus upgrade. Iya betul. Dari yang manapun, dari yang lebih muda. Karena semua perubahan itu kan menentukan orangnya kayak gimana ya. Iya. Dan nggak bisa stuck kita. Semua tuh berubah, semua tuh tumbuh dan berkembang. Karena kalau jika orang yang sudah tidak ada, makanya pada aja jadi artefak. Makanya sayang. Sangat disayangkan kalau hanya artefak, hanya dipelajari saja gitu. Iya. Secara teori, tapi tidak secara bagaimana ketemu dengan orang yang mengerjakan. 2011 itu saya diminta sama Yayasan Lanjung bikin workshop musik. Saya bilang, musik yang gimana nih? Untuk apa? Saya nggak mau ngajarin skill. Oke. Musik alat-alatmu aja. Kang, terserah. Udah. Peserta harus nyiapin apa? Alat musik apa? Jangan. Yang mereka harus siapin pisau cutter, lem, udah barang-barang apapun yang di rumah mereka ada, mereka anggap bekas. Udah jadi. Bikin alat musik. Tapi saya jelasin dulu prinsip alat musiknya mana. Kamu mau bikin apa dari 5 prinsip alat musik ini? Ada yang tadi yang saya bilang dipukul, ditekuk, digesek, dan berangkatnya dari diri mereka sendiri yang mereka. Ada yang bawa gagap sapu, ada yang dari, kalau nggak salah yang mereka bawa tuh yang kepake cuma 2. Tapi kan bukan persoalan ujungnya bawa hanya kepake cuma 2 kan? Tapi mereka membawa itu tuh dengan pertimbangan bahwa mungkin buat mereka ini bisa jadi alat apa. Betul, stimulus ya. Ya akhirnya nggak jadi semua, tetap jadi cuma 2. Iya. Tapi ada proses, ada proses. Oh, ada proses. Itu yang paling, makanya nggak ada, saya pikir nggak ada definisi yang pas kalau bicara musik. Apa sih musik? Tergantung dari orang mandang dari sudut mana, dari pendekatan yang intrinsik apa yang intensional, apa yang ekstra musikal gitu. Jadi lebih pada bagaimana orang itu merasakan sesuatu dan bagaimana mengaplikasikannya, begitu bang maksudnya? Iya, bisa. Ya tentu saja dengan kapasitas suasana dia ya. Jadi sebebas itu musik itu ya bang ya? Iya. Sangat bebas berarti ya? Sangat bebas tapi juga tidak bebas. Ya kan ada aturan yang nggak bisa. Ya masa tanpa pendidikan apa-apa, tanpa ini bikin sesuatu terus disebut musik kontemporer, nggak bisa. Kan bisa diuji dari kapasitas yang buatnya, sampai di mana keilmuan dia punya dasar nggak? Oh iya. Kalau dia punya dasar bisa mempertanggungjawabkan, tapi di luar selera pribadi ya, di luar enak atau tidaknya, itu layak disebut komponen satu tidak. Berarti sesuai dengan keilmuannya ya, bukan secara suka dan tidak suka. Oh bukan, jangan subjektif dong kita. Betul. Lihat konsep apa yang juga, karena rata-rata setiap festival yang diomongin itu bukan hasil musik, tapi konsep dasarnya dia apa, dia mau ngomong apa lewat musik itu. Ini di luar selera enak atau nggak enak ya. Tapi secara basic ilmunya begitu ya. Ya sama. Nah musik-musik kayak gini kan nggak cuma di situ bahasannya, ada teks, ada konteks yang lebih luas.